Lucifer diberi tempat kudus, dijaga oleh para kerub. Artinya suatu posisi yang sangat mulia. Apa saudara? Posisi yang apa saudara? Mulia, khusus. Dan Lucifer membawai sepertiga malaikat Tuhan. Dan Lucifer malaikat yang dekat dengan Tuhan. Mana sorgawi? Yesaya pasal 14. Ejekan tentang Raja Babel. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka, dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka, dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu, dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan mendengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja-raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-ngamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangka yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian, oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi, dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak, dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana.
Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ucapan ilahi terhadap Filistia. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia. Karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tenteram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia. Sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Yesaya pasal 15. Ucapan ilahi terhadap Moab. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh, dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong canggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat, Selisia. Sungguh, orang mendaki, pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk, dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Haarabim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab, dan yang tersisa di tanah itu. Kata Lucifer itu bukan dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi terjemahan bahasa Inggris versi King James. Jadi bahasa Indonesia tidak ada kata Lucifer. Tetapi di ayat 12, bintang timur, putra fajar. Dalam bahasa aslinya Hail artinya pantulannya. Apa saudara? Artinya apa? Pantulannya. Nah, dan secara astronomi disebut namanya planet Venus. Bukannya saya berkata iblis ada di Venus, bukan. Tapi untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Jelas? Nah, sebelum Tuhan Elohim menciptakan manusia, yang paling awal diciptakan adalah malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Hitungan sendiri dah. Berlaksa-laksa. Selaksa itu 10.000. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Yang jelas satu, jumlah malaikat lebih banyak melebihi jumlah manusia. Jelas? Jelas? Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Hitungan diri. Nanti kalkulatornya ngomong on off. Banyak banget. Nah, di situ pula diciptakan malaikat terkuat.
Yang pertama, yang namanya adalah Mikael. Saudara, jenderalnya Tuhan. Yang kedua, diciptakan malaikat Gabriel, penghulu para malaikat. Apa saudara? Dan yang ketiga, diciptakan lebih mulia, lebih dahsyat, lebih hebat, melebihi malaikat yang lain, yaitu Lucifer. Bahkan di dalam Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia, kitab Yehezkiel, dikatakan diberi tempat kudus. Diberi tempat apa saudara? Kudus, artinya khusus. Dijaga oleh para kerub. Bayangkan, kerub itu adalah malaikat penjaga kekudusan Tuhan. Amin. Dikatakan dijaga oleh para kerub. Kalau seseorang dikawal, dijaga oleh kolonel, 2 kolonel, minimal orang tersebut adalah jenderal bintang 4. Betul? Atau presiden, ajudan presiden. Betul? Tetapi kalau dikawal, baju oranye lain. KPK. Baju oranye lain. Nah, Lucifer diberi tempat kudus, dijaga oleh para kerub. Artinya suatu posisi yang sangat mulia. Apa saudara? Posisi yang apa saudara? Mulia, khusus. Dan Lucifer membawai sepertiga malaikat Tuhan. Dan Lucifer malaikat yang dekat dengan Tuhan. Secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Apa saudara? Tahu banyak rahasia tentang apa? Nah, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Ibaratnya tangan kanan bos pabrik, tahu pengeluaran, tahu pemasukan, tahu manajemen, tahu keluar masuknya barang, tahu customer, tahu semuanya. Ingin jadi bos sendiri. Nah, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Dosa yang paling awal, dosa yang paling tua adalah satu, kesombongan. Ingin menjadi Allah. Apa saudara? Ingin menjadi apa? Allah. Ingat saudara, ingin menjadi Tuhan. Perlu dah tahu, seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Dan seorang guru tidak akan pernah memberi muridnya 100%. Maksimal 75-80%. Jaga-jaga, murid murtad sikat. Pasti menyembunyikan apa? Satu rahasia, ilmu pamungkas. Betul? 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 Nah, kenapa? Karena saya ngalami, saudara. Saya punya guru. Kakek saya guru. Ilmu kebal, ilmu ngilang, semua dia punya. Umur 9 tahun saya dididik dan dilatih. Bagaimana ilmu kebal, bagaimana ilmu menghilang, bagaimana masuk alam gaib, bagaimana ngambil pusaka, nyuri pusaka juga. Saya diajar saya nyuri pusaka. Tahu enggak, nyuri pusaka itu mudah. Kelemahannya pusaka itu apa? Dicipratin air kencing. Kekuatan tidak berfungsi, langsung dicuri. Kenapa? Waktu itu saya nyoba pakai pusaka ini guru saya sendiri. Habis diajari coba juga. Nah, di situ saya merasa udah tahu banyak rahasia. Karena saya dilatih kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, kan merasa hebat. 2 aliran gabung jadi satu, betul? Tetapi ada satu rahasia yang kakek saya simpen. Yaitu apa? Rahasia titik kelemahan saya. Yaitu rahasia kelemahan ilmu saya. Yaitu bahwa saya punya kelemahan
di dalam tubuh saya. Seluruh badan itu kebal, anti peluru, kebal senjata, semua unsur logam. Tapi ada satu bagian titik, yaitu kaki sebelah kiri, itu ada tanda hitam tepat, karena itu yang naruh guru saya adalah. Bahwa itu adalah titik rahasia kematian saya. Nah, kalau mau bunuh saya zaman itu mudah. Waktu saya tidur, kasih pecahan kaca, betul enggak? Begitu tidur, cep, goodbye, betul? Nah, tapi saya pinter. Saya tidur bawa sepatu. Iya kan? Nah, guru saya beritahu, hanya ada satu yang tidak bisa kamu lindungi, sehebat apapun. Maka di situ saya sadar bahwa tidak ada ilmu yang sempurna. Pasti ada rahasia titik kelem. Dan sampai sekarang titik itu tidak bisa hilang di telapak kaki saya. Bahwa itu rahasia kelemahan saya. Kalau sekarang udah enggak, kan ditembak jedor berangkat. Enggak perlu cari titik kelemahan, langsung mati ketemu Tuhan. Nah, satu hal, di situ saya sadar seorang guru tidak akan memberikan ilmunya 100%. Demikian Tuhan, dia tidak memberikan semua rahasianya kepada Lucifer. Nah, karena Lucifer tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer melawan Tuhan, merencanakan dari keinginannya sendiri, melawan, memberontak kepada Allah. Terjadilah pertempuran di surga. Yang berpihak pada Tuhan 2/3. Pemimpinnya adalah Mikael dan Gabriel. Yang melawan Tuhan 1/3. Lucifer kalah karena Tuhan Maha Kuasa. Dilempar ke bumi. Jadilah iblis. Jadilah apa saudara? Jadilah apa saudara? Ingat, jadilah iblis. Ngomong sebelahnya, kamu bukan iblis. Bukan iblis di rumah. Nah, jadilah apa saudara? Iblis. Nah, di dalam hidup ini yang paling menyedihkan dan yang paling mengecewakan adalah dikhianati orang yang terdekat dengan kita. Betul? Betul? Orang yang terdekat dengan kita. Orang yang paling kita sayangi. Betul? Yang lebih tahu ini adalah ibu-ibu. Betul? Betul? Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk sahabat. Perlu teman untuk berbicara. Saudara, kalau kita ini SMA, minimal teman kita bicara itu SMP, betul? Kalau kita ini orang kuliahan, tidak mungkin temannya anak TK, betul? Itu namanya konslet, betul? 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 Minimal apa? Anak SMA, betul? Nah, karena Lucifer diciptakan lebih mulia, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia, segambar, serupa dengan Tuhan, yaitu Adam, manusia. Ngomong sebelahnya, kamu bukan monyet. Nah, ingat saudara, segambar. Apa saudara? Serupa dengan Tuhan. Segambar, serupa dengan Tuhan sendiri. Diciptakanlah Adam. Ingat, maka manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ingat saudara, untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah menghasilkan biji, buah biji, Tuhan tidak menciptakan satu-satu. Wah, ciptain dulu rambutan, enggak. Cukup Tuhan berfirman apa? Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Langsung semua muncul, betul? Tapi
Tapi untuk manusia, Tuhan membentuk sendiri. Apa saudara? Tuhan apa? Membentuk sendiri. Dari debu tanah. Itu beda saudara. Dibentuk sendiri. Dan diberi nafas kehidupan. Segambar, serupa dengan Tuhan. Dan diciptakanlah Hawa. Nah, saudara, dalam hidup ini yang paling menyedihkan adalah kalau dikhianati orang yang terdekat. Betul? Tetapi Tuhan perlu teman untuk berbicara. Maka diciptakanlah manusia. Lucifer marah. Lucifer kecewa. Kalau seorang direktur dipecat, diganti sama yang baru, dia dongkol dan kecewa sama yang ganti. Betul? Betul? Nah, maka di Alkitab tidak tertulis setan goda kambing. Tidak ada. Selalu yang digoda manusia terus. Betul? 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 Tidak ada kan setan goda kebo. Tidak ada. Tapi yang digoda adalah manusia. Nah, dulu malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah. Malaikat kegelapan. Dulu malaikat yang disayang Tuhan, sekarang menjadi malaikat apa? Musuhnya Tuhan. Lucifer marah, kecewa. Siapa yang ganti dia? Manusia. Di antara semua binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah apa? Ular. Perlu sudah tahu, seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Betul? 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 Lebih pengalaman dia. Saya beritahu. Sekolah boleh tinggi, S1, S2, bila perlu S teh. Tapi tetap kalah sama orang pengalaman. Betul? 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 Pengalaman. Berapa 2 minggu yang lalu orang ngomong sama saya ngomong tim yang sekarang lebih hebat daripada tim kita, tim saya dulu. IT-nya hebat, sekolahan juga hebat. Wong sampai sekarang aja saya tidak bisa bahasa Inggris, taunya hanya I love you. Saya ngomong tim yang sekarang, tim intelijen, tim operasi khusus lebih hebat daripada tim saya dulu. Saya ngomong, kenapa? Karena sekarang banyak pengetahuan di media sosial. Sedangkan kita semua dulu pakai secara manual. Ketemu sandi-sandi. Saya itu ketemu dalam pertemuan. Dan tidak ada namanya pakai telepon lah, pakai WA apalagi Sherlock. Tidak ada. Saya ngomong, zaman sekarang lebih jago Sherlock. Kita tidak ada. Titik pertemuan jam sekian ketemu kumpul di sini. Tak, itu aja harus tahu tempat. Dan manual, naik motor, naik mobil, jalan cepat. Makanya waktu saya tugas dulu, saya selalu bawa ban serep. Pasti, saudara. Karena perintah Ibu Presiden sama Kasat itu mendadak. Artinya apa? Langsung berangkat. Perlu uang gadein ban, itu dah. Makanya waktu tugas selalu bawa ban serep. Langsung gadein, langsung cabut. Saudara. Nah, tapi satu hal, dia ngomong. Nah, orang beritahu, memang tim baru sekarang ini lebih pintar, lebih jago. Tapi beda dengan tim lama. Tim lama lebih pengalaman. Ingat, iblis lebih pengalaman daripada manusia. Betul? 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 Lebih apa, Dara? Lebih pengalaman. Dipakailah ular. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi kalah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Betul? Tuhan berfirman, semua ini boleh engkau makan, kecuali buah di tengah itu aja. Tapi iblis berkata apa? Kau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Betul? Jadi seperti apa, Saudara? Allah. Iblis lebih pengalaman. Betul? Adam, ciptaan paling mulia, disayang Tuhan, segambar serupa. Tapi ingat, iblis lebih apa, Saudara? Pengalaman. Kalau engkau makan buah itu, kamu jadi seperti Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa.
dosa yang sama ingin menjadi Allah. Apa saudara? Ingin menjadi apa? Allah. Jelas saudara? Yang jadi pertanyaan satu, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ini yang protes bukan setan, manusia. Karena waktu seminar yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Kan tidak tertulis setan rame-rame dibaptis sama pendeta Gilbert. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada kata. Ingat, Lucifer dari keinginannya sendiri merencanakan memberontak kepada Allah. Dari keinginan sendiri merencanakan pemberontakan. Apa saudara? Merencanakan apa? Pemberontakan. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan melawan mengkudeta Tuhan. Itu bedanya. Kasus pembunuhan berencana, maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Pembunuhan tidak berencana, spontan, pembelaan diri, beda lah. Ada keringanan, betul? Tapi kalau pembunuhnya orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya gila. Nah, makanya manusia diberi kesempatan pengampunan. Kenapa Allah datang ke dalam dunia? Ingat, tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Jelas? Makanya Tuhan tidak mengutus malaikat, Jibril, kau berangkat. Enggak. Jadi manusia sana. Enggak. Kenapa? Tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Tuhan sendiri. Makanya saudara ini disayang Tuhan. Amin. Nah. Kenapa? Karena tidak ada yang mulia melebihi manusia kecuali Allah sendiri. Makanya Allah datang ke dalam dunia. Amin. Allah datang dalam apa? Datang ke dunia. Nah, Allah datang ke dalam dunia. Nah, satu hal, ini kunci untuk saudara. Kenapa dia datang? Karena tidak ada yang lebih mulia kecuali dia sendiri. Jelas saudara? Nah, pertama itu. Kedua, apa buktinya? Kita diciptakan menggantikan posisi Lucifer. Ingat saudara, nanti di sorga dijamin tidak ada yang ngedarin kantong kolekte. Tidak ada. Perpuluhan juga tidak ada. Betul Pak Pendeta? Ada. Di gereja ada perpuluhan, ada kolekte. Di sorga tidak ada kolekte. Dan tidak ada yang khotbah juga. Yang ada adalah pemuji penyembah. Pemuji penyembah. Saya memberitahu saudara. Saudara, yang jatuh dalam dosa sepertiga malaikat adalah malaikat apa? Pemuji penyembah. Betul? Amin. Hidup hanya ada dua pilihan. Satu, di surga nyanyi nonstop. Kedua, di neraka digebukin sengsara nonstop. Milih mana? Makanya saudara di gereja ini latihan nyanyi karena di sana nonstop. Nanti repotnya apa? Kalau tidak nyanyi nonstop, di sana bingung. Aduh, notnya apa itu? Saya beritahu pada saudara, di surga yang ada apa? Memuji, menyembah. Amin. Malaikat pemuji, malaikat penyembah. Dan kita juga memuji dan menyembah. Nah, karena yang jatuh dalam dosa itu apa? Malaikat pemuji menyembah. Dibuang ke bumi jadi iblis. Jadi di sorga sudah tidak ada iblis lagi. Sudah tidak ada setan lagi. Kenapa? Sudah dibuang ke bumi. Dan menunggu apa? Hari penghakiman. Jelas saudara? Nah, jadi saudara, malaikat pemuji penyembah itu yang jatuh ke dalam dosa. Amin.
Amin. Yang ketiga, langit yang sekarang akan lenyap dan bumi yang sekarang akan lenyap seperti gulungan kitab. Dan Tuhan ciptakan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Kenapa perlu penciptaan ulang? Langit yang baru, bumi yang baru. Betul? Apa Tuhan kurang kerjaan? Betul? Ingat saudara, Tuhan itu kudus, tiada noda, tiada celah. Langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Jelas? Dan bumi yang sekarang ini ada dosa, pemberontakan manusia. Tuhan itu suci, tiada noda, tiada celah. Maka Tuhan perlu menciptakan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Saudara, dalam hidup saya hanya satu orang yang saya paling segan dan paling saya dengar. Siapapun saya tidak dengar. Ini pendeta Gilbert aja. Tahu enggak, sini dari Solo suruh ke Jakarta, berangkat, dan tiket pulang pergi bayar sendiri. Dan saya selama ikut Pak Gilbert, boleh saksinya, berarti hampir 30 tahun. 30 tahun bayar sendiri lah. Pulang pergi lah. Dan Pak Gilbert tidak pernah mikirkan harus saya gini, enggak. Karena saya bisa nginep tidur di mana-mana. Wong kita di atas pohon aja bisa. Ada pertanyaan sama saya, Pak Daud, gimana bisa bertahan? Pelajaran apa yang mengesankan dalam hidupmu? Ada satu hal. Ini hal yang sepele, tapi mengubah hidup saya. Waktu saya umur 9 tahun, saya dilepas di hutan sama guru saya. Di situ saya hanya dikasih satu pisau dan satu botol air. Ditinggal langsung aja di situ umur 9 tahun. Dan guru saya berkata, nasib dan takdirmu ditentukan di sini. Nasib bisa berubah, takdir tidak bisa berubah. Manusia lahir, manusia mati, itu takdir. Tapi nasib bisa berubah, yaitu keputusanmu sendiri. Menyerah pada nasib atau engkau bertahan. Dilepas saya. Di situ, makanya saya ini dalam hidup saya, kucing sudah saya makan, tikus sudah saya makan, rayap sudah saya makan, daun-daunan rumput sudah saya makan. Karena apa? Makanya saya bisa makan mentah sampai sekarang. 1 bulan saya dijemput sama guru saya. Oh, kamu masih hidup. Ini pelajaran yang kamu alami ini menentukan masa depan. Artinya apa? Selama ada tikus, kamu bisa hidup. Karena udah makan tikus ya. Kalau kamu di hutan aja bisa hidup, apalagi di kota, betul? Nah, jadi selama ada tikus, selama ada kucing, kamu hidup. Ingat, di dalam survival latihan ini dia beritahu, jangan mikirkan apa yang kamu makan. Pikir satu, ini masuk keluarnya sama, itu aja. Betul? Siapa yang makannya itu kedelai, keluarnya kacang goreng? Kan tidak ada. Sama keluarnya. Ada satu. Di situ pelajaran dalam hidup saya. Satu hal. Bertahan. Apa saudara? Bertahan. Saya selalu mengajarkan anak saya satu. Bertahan. Mana Sorgawi.